Hai, saya Didimus Dalung Baing, asal sekolah SDN 003 Longpenaneh, Kecamatan Longapari, Kabupaten Mahakam Ulu. Sekarang saya menjadi mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 di LPDK Universitas Kepulauan Maluku. Berikut video PPL 1 saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada siang hari ini, ya, supaya apa yang nanti kita pelajari ya, dapat kita serap dengan baik, ya, dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Sebelumnya Bapak minta supaya salah satu temannya untuk memimpin kita di dalam doa. Ketua kelas, silakan. Supaya belajar kita siang ini menyenangkan, karena ini sudah siang ya, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya ya. Ingat lagunya, lagu tentang bacaan. Ingat ya. Silakan mari kita mulai menyanyi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kegiatan belajar kita hari ini sesuai dengan lagu kita tadi. Lagu tentang apa tadi? Pecahan senilai. Ya. Pecahan senilai. Jadi tujuan kita belajar pada siang hari ini adalah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama. Tadi kan Bapak sudah membagikan ya. Kita membagikan lingkaran satuan atau ya lingkaran satuan ya. Nah, melalui lingkaran satuan ini nanti ya, melalui lingkaran satuan ini nanti kalian anak-anak pelajaran dan diharapkan bisa menentukan pecahan senilai dari suatu pecahan ya. Jadi ada pecahannya, kemudian kalian mencari yang senilai itu dengan cara memperadakan lingkaran satuan yang sudah Bapak bagikan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, setelah diskusi ya, setelah kalian nanti diskusi secara kelompok, ya, kalian nanti diharapkan dapat menemukan pecahan senilai yang sudah ada soalnya di dalam LKPD ya. Nanti sebentar Bapak bagikan LKPD-nya. Kemudian yang berikut, nanti ada masalah ya. Masalah yang disajikan di dalam LKPD kalian diskusikan, kemudian dapat menentukan juga pecahan senilai dari permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Di masing-masing kelompok sudah ada lingkaran satuan. Sudah?
Nah, coba Bapak tanya. Kalau Bapak ambil satu dari lingkaran satuan ini, ya, yang terdiri dari 8 potong. Ini nilai pecahannya berapa? Berapa? 1/8. Bagus ya. Di LKPD itu sudah ada contoh juga ya. Sudah ada contoh juga. Coba dibuka LKPD-nya. Nah, ada contoh 1/4 itu sama senilai dengan pecahan berapa? Coba perhatikan 1/4. Coba diperhatikan 1/4 berarti kita ambil dari pecahan yang lingkaran satuan yang terdiri dari 4 apa? 4 bagian. 1/4 kita ambil dulu. Nah, sekarang kita cari. Ini kan ada kalian memiliki pecahan lingkaran satuan. Ada yang dipotong-potong dua, kemudian masih ada lagi yang dipotong menjadi 8 bagian. Sekarang kalian tinggal tempelkan. Kalau kita mengambil dari sini, ya, kemudian kita coba satukan, tempelkan seperti ini, ya. Ini lebih besar, ya. Berarti tidak senilai. Berarti kita tidak bisa mengambil dari sini, ya, dari pecahan lingkaran yang dibagi 2. Berarti kita harus mengambil dari sini. Coba kita mengambil dari lingkaran satuan yang dipotong-potong menjadi 8. Nah, ambil. Coba dicoba, ya. 1. Kita pasangkan di sini, ya. Kalau besarnya sama, berarti senilai. Ternyata kita kalau ambil 2, ya, ambil 2 begini, baru sama dengan yang 1/4 tadi ini, ya, yang nilainya 1/4 tadi ini. Nah, kita tadi ambil 2 baru sama besarnya. Nah, ini tadi nilai pecahannya berapa? Nilai pecahannya berapa? Ini tadi Bapak ambil dari mana? Dari yang 8 bagian. Berarti kalau Bapak ambil 2 dari sini berapa? 2/8. Ya. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk. Jadi membacakan hasil presentasinya itu bukan membacakan kepada Pak Guru, ya, tetapi membacakan supaya semuanya mendengar. Jelas? Apa sih pecahan senilai itu? Nah, pecahan senilai itu adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Nah, pecahan senilai ini juga biasa disebut pecahan ekivalen, ya, ekivalen. Kemudian bagaimana cara menentukan atau cara menentukan pecahan senilai? Ada beberapa cara. Dari beberapa cara itu, ya, yang kita bahas di sini adalah dengan peragaan lingkaran satuan tadi yang sudah dilakukan. Kemudian, ya, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kemudian yang ketiga, membagikan
pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, ini 3 cara ini yang kita bahas. Supaya lebih jelas lagi, baik kita lihat gimana ya. Ini pecahan berapa? Pecahan 1/2 ya, lingkaran ini kalau dipotong 2 sama besar ya. Ini jadi bagian yang sebelah ya. Ini nilainya adalah 1/2. Ini sebelah juga nilainya 1/2. Kemudian kalau dari ya lingkaran ini dipotong-potong menjadi 4 bagian. 4 bagian yang sama ya. Perhatikan ya. Separuhnya ini ya. Separuh sebelah sini ini disebut pecahan 2/4. Di sebelah juga 2/4. Kenapa menjadi 2/4? Karena dipotong berapa bagian? 4 bagian tadinya dari sini ya. 4 bagian ya. Jelas? Nah, kemudian ini dipotong berapa bagian ini lingkarannya? 6 ya. Nah, kalau 6 ini dibagi 2 ya, nilai pecahannya berbeda karena ini sudah dipotong-potong menjadi 6 bagian. Separuhnya di sini ini nilainya berbeda. Berapa nilainya separuhnya? 3/6. Kenapa menjadi 3/6? Karena di sini ini sudah dipotong, dibagi-bagi menjadi 3 bagian yang sama. Jadi ya 1/2 ya, coba perhatikan 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan senilai juga dengan 3/6. Untuk melihat pemahaman kalian sampai di mana terhadap materi yang kita pelajari hari ini ya. Sampai di mana materi yang kita pelajari hari ini, maka berikut Bapak membagikan soal evaluasinya ya. Didiskusikan secara kelompok, tetapi yang mengisi masing-masing ya, karena ini setiap orang satu ya. Jelas? Ini jelas? Semua anak ibu, kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini. Sekarang Bapak mau tanya ya, bagaimana pembelajaran hari ini ya. Apakah menurut kalian belajar ya menggunakan alat peraga ini menyenangkan apa tidak? Untuk selanjutnya ya, pertemuan yang akan datang pada mata pelajaran matematika ya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pembilangan pecahan. Karena hari ini kegiatan kita hanya sampai di sini, maka sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Untuk itu ya, Bapak minta supaya salah satu perwakilan dari kelompok 4
memimpin kita di dalam doa. Silakan.